Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Hotunisa dengan NIM 1810116022. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul penyaluran dana zakat oleh Basnas Kota Depok melalui pemberian modal usaha dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Pertama, pendahuluan, yaitu dalam Islam, salah satu usaha untuk mengurangi dan mengelaskan kemiskinan adalah dengan zakat. Zakat ini berfungsi sebagai pemerataan kekayaan. Menurut data oleh Basnas Nasional, potensi zakat di Indonesia di tahun 2020 mencapai 327,6 triliun per tahun. Hal ini didasarkan pada indikator pemetaan potensi zakat di tahun 2019. Potensi zakat di Indonesia mencapai 1,72% dari PDB Indonesia, yang besarnya sampai 13.588,8 triliun rupiah. Namun pada kenyataannya penghimpunan zakat nasional di tahun 2019 itu hanya mencapai 10,227 triliun rupiah, yang artinya hanya 4,6% dari potensi zakat nasional. Perbedaan yang sangat jauh antara zakat dan yang dihimpun dengan potensi zakat menandakan bahwa saat ini penghimpunan dana zakat nasional belum optimal, serta masih minimnya partisipasi masyarakat muslim untuk membayarkan zakat dan menunaikan kewajibannya, yaitu zakat. Sedara masyarakat untuk menunaikan zakat sangat penting, tapi di samping itu juga penyaluran oleh lembaga-lembaga zakat nasional kayak Basnas, LAS, atau OPZ itu juga memiliki peran yang penting. Karena dengan penghimpunan kita yang hanya 4,6% dari potensi zakat nasional, memerlukan penyaluran juga yang efektif agar dengan penghimpunan yang adanya ini bisa sangat dirasakan gitu. Tidak hanya sangat dirasakan untuk masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik dan mampu mengubah status dari yang sebelumnya mustahik menjadi muzaki. Pendistribusian zakat masyarakat miskin tidak hanya untuk menutupi kebutuhan konsumtifnya, tapi lebih dari itu, esensi zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya, juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya, termasuk pendidikan, tempat tinggal, sandang mereka. Dan disinilah pola pemberian zakat kepada mustahik tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif. Ini merupakan alokasi dana zakat Basnas di tahun 2020, yaitu sekitar 42% dari penyaluran oleh Basnas Nasional itu didistribusikan ke bidang ekonomi, kegiatan ekonomi. Seperti fokus utamanya Basnas inilah yang menekan angka, fokus utama Basnas ini menekan angka kemiskinan dengan cara pemberdayaan ekonomi mustahik. Penyaluran dana zakat melalui pemberian modal usaha difungsikan agar harta zakat tersebut didaya gunakan dan dikembangkan sedemikian rupa, sehingga bisa memberikan manfaat lebih dari hasil yang telah dicapai untuk memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu, terutama mereka yang berhak menerima dana zakat tersebut dalam jangka panjang. Kota Depok memiliki visi Kota Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Sejalan dengan visi inilah, Basnas Kota Depok memiliki beberapa program penyaluran zakat. Salah satunya yaitu program Depok Sejahtera, yang di dalamnya ada program bantuan modal usaha. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat oleh Basnas Kota Depok melalui pemberian modal usaha dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Yang kedua, bagaimana dampak dari penyaluran dana zakat oleh Basnas Kota Depok melalui pemberian modal usaha dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Manfaat dari penelitian ini yang pertama dari aspek teoritis, hasil yang diharapkan dapat memberikan peran positif bagi program studi ekonomi syariah, terutama dalam bidang pengelolaan zakat tentang penyaluran zakat melalui pemberian modal usaha kepada mustahik.
Yang kedua, aspek praktis. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada mahasiswa atau masyarakat sekitar dapat mengetahui sistem penyaluran dana berupa pemberian modal usaha yang dilakukan oleh Basnas Kota Depok. Untuk bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan menambah wawasan mengenai kinerja Basnas Kota Depok dalam menyalurkan dana zakat serta pula menambah wawasan mengenai bentuk penyaluran dana zakat melalui pemberian modal usaha. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Ini beberapa penelitian terdahulu yang saya ambil. Yang pertama dari Oktaviani Bahri dengan judul Zakat Produktif sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. Dan hasil dari judul penelitian ini adalah model usaha zakat produktif sebagai modal kerja menjadi cara yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Kesamaan penelitian ini dengan saya adalah sama-sama membahas penyaluran zakat melalui pemberian modal usaha. Dan perbedaannya tidak spesifik merujuk salah satu lembaga, karena memasukkan beberapa program zakat produktif dari beberapa lembaga zakat. Jadi ada banyak lembaga zakat yang dimasukkan, tidak spesifik Basnas Kota atau spesifik LAS atau apa. Yang kedua ada Nurhani dan Mulsiwati dengan judul Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. Studi kasus Lembaga Amil Zakat Dompet Duafa Republika Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini yaitu program pemberdayaan ekonomi zakat produktif di LAS Dompet Duafa, yaitu adalah dengan program Kampung Ternak dan Institut Mentas Unggul. Persamaannya yaitu sama-sama penyaluran zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat. Dan perbedaannya adalah program yang diambil. Program yang diambil dalam penelitian ini adalah program Kampung Ternak dan Institut Mentas Unggul. Sedangkan peneliti mengambil program Depok Sejahtera yang di dalamnya ada program bantuan modal usaha. Yang selanjutnya ada analisis perkembangan oleh Munif Silekan, analisis perkembangan manajemen zakat untuk pemberdayaan masyarakat Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah perkembangan manajemen zakat konsumtif dan produktif untuk pemberdayaan masyarakat cukup progresif meskipun belum maksimal. Penyelesaiannya permasalahan di masyarakat. Persamaannya adalah sama-sama membahas bentuk-bentuk penyaluran zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat. Dan perbedaannya adalah fokus penelitian penulis adalah pada bentuk penyaluran zakat produktif berupa modal usaha. Selanjutnya ada analisis efektivitas penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional yang ditulis oleh Bahri Kumaini di tahun 2020. Dan dari penelitian ini persamaannya yaitu sama-sama penyaluran zakat Basnas. Dengan perbedaannya, jurnal ini membahas efektivitas, sedangkan peneliti membahas mekanisme penyaluran melalui pemberian modal usaha oleh Basnas Kota Depok. Selanjutnya ada model pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat oleh Anwar di tahun 2016. Nah, kita sama-sama pemberdayaan mustahik dari dana zakat dengan perbedaan pengujian model pemberdayaan ekonomi mustahik. Selanjutnya ada landasan teori. Sebelumnya ini adalah penelitian terdahulu. Mungkin untuk mempersingkat waktu akan saya jelaskan, saya lewati dulu ya. Selanjutnya ada landasan teori. Pertama ada zakat. Zakat dapat diartikan sebagai al-barakatu atau keberkahan, al-nama pertumbuhan dan perkembangan, al-toharatu kesucian, asalahu kebebasan dan terpuji. Sedangkan secara terminologi zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Selanjutnya tentang penyaluran zakat yang telah terkumpul oleh Amil selanjutnya akan disalurkan kepada 8 golongan mustahik, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, rokib, gorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dan penyaluran zakat terdapat dua, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung, seperti
fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan zakat produktif adalah dana zakat atau harta yang diberikan kepada para mustahik, tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Deskripsi objek penelitian ini mengambil tempat di Basnas Kota Depok, yaitu Basnas Kota Depok memiliki visi menjadi lembaga pemberdayaan umat yang unggul dan terpercaya di tahun 2021. Dalam penyaluran zakat, Basnas Kota Depok ini memiliki 5 program. Yang pertama ada Depok Cerdas, ada yang kedua Depok Peduli, yang ketiga Depok Sehat, yang keempat Depok Sejahtera, dan terakhir Depok Takwa. Dan untuk program Depok Sejahtera yang jadi fokus utama penelitian ini, di dalamnya ada beberapa program lagi, yaitu pertama ada pembinaan dan pengembangan usaha, ada yang kedua ada bantuan modal usaha, yang ketiga bantuan sarana usaha, yang keempat bantuan kemandirian, dan yang terakhir yang kelima bantuan langsung ekonomi, dan yang terakhir bantuan modal ternak. Selanjutnya metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian yang diambil yaitu di Basnas Kota Depok yang beralamat di Perumahan Depok Mulia 1, Blok 1, nomor 12, RT 4, RW 15, BJ, Kota Depok. Teknik validitas data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber data dan teknik sumber data. Dan tahapan yang teknik analisis yang digunakan, tahapan yang dilakukan dalam analisis data mencakup mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Selanjutnya ada objek subjek penelitian dan sumber data. Pada objek penelitian yang digunakan yaitu mekanisme penyaluran dana zakat berbentuk pemberian modal usaha yang sudah dijalankan oleh Basnas Kota Depok, serta mengidentifikasi dampak dari penyaluran dana zakat yang sudah dilakukan oleh Basnas Kota Depok kepada mustahik penerima bantuan modal usaha. Subjek penelitiannya adalah pertama pihak Basnas Kota Depok sebagai amil zakat, dan yang kedua mustahik yang menerima bantuan modal usaha dari dana zakat oleh Basnas Kota Depok. Sumber datanya ya pertama data primer berupa wawancara langsung, yang kedua dengan data sekunder merupakan laporan kegiatan penyaluran zakat yang sudah dilakukan dari Basnas Kota Depok berupa foto dan lainnya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dan pengolahan data. Yang pertama ada observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan mendalam terkait apa yang menjadi objek penelitian langsung ke Basnas Kota Depok. Ya, kedua ada dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa informasi melalui beberapa dokumen seperti foto, laporan keuangan, wawancara, rekaman wawancara, dan lain-lain yang untuk mendukung penelitian. Dan ini didapatkan langsung oleh Basnas Kota Depok. Yang terakhir ada wawancara dilakukan kepada pengurus Basnas Kota Depok di bagian program Depok Sejahtera, serta dengan beberapa pihak mustahik yang sudah menerima manfaat dana zakat yang diarahkan untuk mewakili atau pihak-pihak yang diarahkan untuk mewakili sebagai informan. Ini merupakan riset desain penelitian. Yang pertama ada tahap pralapangan. Riset desain penelitian yang pertama dari nomor A yaitu tahap pralapangan. Dalam tahap pralapangan, peneliti mulai dengan menentukan lokasi serta objek penelitian yang akan diteliti. Kemudian peneliti melakukan identifikasi sebuah permasalahan dengan lanjut mencari referensi teori terkait permasalahan tersebut. Lanjut lagi yang B yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian ini pada penelitian ini adalah pada mekanisme penyaluran dana zakat melalui pemberian modal usaha yang dilakukan Basnas Kota Depok, serta bagaimana dampaknya kepada pemberdayaan ekonomi mustahik penerima manfaat. Selanjutnya yang C ada rumusan masalah.
Perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana mekanisme dan dampak penyaluran dana zakat oleh Basnas Kota Depok melalui pemberian modal usaha dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Yang selanjutnya tahap kegiatan lapangan. Kegiatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan observasi untuk mengetahui dan mengamati objek yang akan diteliti, lalu datang langsung ke objek yang diteliti yaitu Basnas Kota Depok, serta mewawancara beberapa mustahik penerima modal usaha. Selanjutnya, mengumpulkan data melalui wawancara dokumentasi dari kegiatan penyaluran zakat tersebut. Untuk yang selanjutnya, nomor E, yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan pendekatan ini, peneliti harus mendapatkan data primer dengan cara mendatangi langsung objek yaitu Basnas Kota Depok, serta beberapa mustahik penerima modal usaha. Data yang diambil berupa hasil wawancara dengan amil, dalam hal ini pihak Basnas Kota Depok, dan masyarakat yang menerima dana zakat. Sedangkan data lainnya diambil dari dokumen Basnas Kota Depok langsung yang berkaitan dengan program penyaluran zakat melalui pemberian modal usaha. Teknik validasi data menggunakan metode triangulasi dari berbagai sumber, dan teknik analisis data dengan tahapan mereduksi data, menyajikan data, dan memverifikasi data. Yang terakhir ada tahap pasca lapangan. Setelah berhasil memverifikasi data, yang dilakukan selanjutnya adalah menganalisis data dan melakukan evaluasi guna menarik kesimpulan dan menyusun laporan penelitian. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.